Shalom, selamat dini hari saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Saudaraku, saya selalu merasa lucu dan sekaligus merasa sedih apabila mendengar ada orang yang melakukan propaganda bahwa Injil telah dipalsukan. Lucu saudaraku, karena apa? Karena ketika orang ini mengatakan Injil telah dipalsukan, orang ini tidak mampu menunjukkan Injil yang asli, saudaraku. Dan kalau itu dilakukan, maka jelas itu adalah suatu dusta. Dan Alkitab mengatakan di dalam Yohanes 8 ayat 44, iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saya bacakan firman-Nya untuk saudara. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi saudaraku, firman Tuhan telah mengingatkan kepada kita, setiap orang yang berdusta itu adalah pekerjaan iblis. Melakukan dusta itu adalah pekerjaan iblis. Saudaraku, jadi jangan main-main untuk melakukan propaganda Injil sudah dipalsukan apabila saudara tidak sanggup menunjukkan aslinya, originalnya. Maka saudara itu adalah seorang pendusta, saudara. Dan apa yang saya katakan tadi, sedih bahwa ada orang yang masih percaya dengan propaganda itu, saudara. Padahal kalau kita berbicara Injil, itu adalah tentang keselamatan. Saudaraku, setiap orang membutuhkan keselamatan. Setiap orang membutuhkan dosa-dosanya diampuni. Dan upaya iblis adalah mencegah, menggagalkan, dan membatalkan siapapun yang sedang menuju kepada usaha untuk mendapatkan keselamatan itu, untuk mendapatkan pengampunan dosa itu. Jelas saudaraku. Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ini pun disiasati, saudaraku. Berbagai upaya dilakukan, termasuk salah satunya adalah propaganda dengan mengatakan Injil sudah dipalsukan. Kenapa ini tidak dapat dipercaya? Karena mereka hanya berdalih. Mereka tidak sanggup menunjukkan Injil aslinya. Ini membuktikan bahwa itu adalah propaganda untuk menggagalkan orang yang ingin mendapatkan keselamatan. Yesus adalah Juru Selamat. Dia datang ke dalam dunia ini bukan untuk mendirikan agama. Dia adalah Tuhan bagi semua orang. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, di sana firman Tuhan berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi jelas saudaraku, berbicara tentang keselamatan adalah sesuatu yang sangat penting. Dan karena sangat penting, maka upaya iblis pun dilakukan dengan sungguh-sungguh, dilakukan dengan serius, dengan berbagai upaya, supaya orang-orang tetap berada di dalam dosanya, tidak mendapatkan keselamatan, hidup kekal dalam siksa api neraka, saudaraku. Kalau Injil itu tidak benar adanya, maka tidaklah mungkin ada oknum-oknum yang melakukan propaganda mengatakan Injil itu sudah dipalsukan. Mengapa harus repot-repot mengatakan Injil sudah dipalsukan? Karena Injil itu akan membawa setiap orang yang percaya kepada Yesus kepada keselamatan, saudara. Itu satu-satunya alasan.
Kalau setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak betul-betul diselamatkan, maka tidak akan ada upaya propaganda ini. Jadi ini bukan propaganda biasa, saudara. Ini adalah propaganda serius. Ya, di dalam firman Tuhan di dalam Yohanes 8 ayat 44 sudah jelas di sana dikatakan bahwa iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi kalau ada oknum yang mengatakan Injil sudah dipalsukan dan dia tidak dapat menunjukkan originalnya sebagai bukti, maka jelas ini adalah pendusta, dan pendusta itu adalah iblis, dan iblis pekerjaannya adalah supaya orang tinggal di dalam neraka, di dalam siksa api neraka. Keselamatan itu penting. Setiap orang butuh keselamatan. Untuk apa orang berkumpul di dalam satu keagamaan kalau bukan bertujuan untuk supaya beroleh keselamatan? Dan Yesus Kristus telah menyatakan diri. Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Saudara mungkin sulit untuk menerima kenyataan itu, tetapi inilah fakta. Buktinya jelas bahwa ada oknum sejak dulu, sejak zaman rasul-rasul, ya, seperti Rasul Paulus, sudah muncul orang-orang yang pekerjaannya adalah pekerjaan iblis, yaitu mengatakan bahwa Injil sudah dipalsukan, bahwa Yesus tidak sungguh-sungguh mati. Ya, padahal Yesus betul-betul disalibkan. Dia mati, tetapi tidak mati selama-lamanya. Dia bangkit, dan saat ini dan sampai selama-lamanya dia sedang berada di sorga. Dan Alkitab bersaksi bahwa Yesus itu akan datang kembali untuk yang kedua kali, untuk menjemput setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu. Ini serius, saudaraku. Jadi saudara yang hari ini mendengarkan ini, putuskan dengan baik-baik. Ya, sekali lagi bahwa kalau keselamatan yang daripada Yesus Kristus ini adalah tipu muslihat, kebohongan, maka tidaklah mungkin akan ada propaganda dari oknum-oknum yang mengatakan bahwa Injil sudah dipalsukan. Untuk apa? Ya, propaganda ini dimunculkan karena ada kebenaran yang nyata bahwa Injil itu sungguh-sungguh keselamatan. Maka timbullah propaganda untuk mengatakan Injil sudah dipalsukan, supaya orang tidak beroleh keselamatan, saudaraku. Supaya orang tidak beroleh pengampunan dosa, saudaraku. Yesus Kristus itu mengampuni dosa setiap orang sebab dia Tuhan. Mereka mengatakan dia bukan Tuhan, dia cuma manusia biasa, dia cuma nabi. Itu pun propaganda, saudaraku. Sebab di dalam firman Tuhan, kelahiran Yesus itu disampaikan oleh malaikat. Ya, di dalam firman Tuhan dikatakan demikian. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Perhatikan, saudaraku. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan. Bayangkan, saudaraku. Ada kata juru selamat di sana. Ada kata Kristus yang artinya Yesus. Dan ada kata Tuhan. Ini adalah firman Tuhan. Saudara jangan menyepelekan keselamatan. Karena pilihan keselamatan itu hanya terjadi satu kali di dalam dunia ini. Saudara tidak bisa berpikir bahwa keselamatan itu sebuah pilihan. Artinya saudara tidak menerima keselamatan itu, saudara akan baik-baik saja. Tidak demikian, saudara. Saudara akan hidup kekal, tersiksa di dalam api neraka. Karena memang lawan daripada keselamatan itu adalah neraka. Orang-orang yang dosanya diampuni dan diselamatkan akan tinggal kekal di kerajaan surga. Sebaliknya mereka yang tidak menerima keselamatan ini, dosanya tinggal tetap sehingga mereka akan berada di dalam kekekalan api neraka. Saudaraku, ini berita penting. Ya. Janganlah mereka itu kita terima. Karena mereka juga memberitakan sesuatu yang tidak ada bukti. Untuk apa, saudaraku? Mulai hari ini, mari saudara buka firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab.
baca baik-baik saudaraku, ya, maka saudara akan tahu bahwa Alkitab itu benar-benar firman Allah. Jangan saudara terlambat, jangan saudara mau ditipu daya oleh propaganda, oleh oknum-oknum yang dipakai oleh iblis untuk mengatakan dusta kepada saudara. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 22 dikatakan, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Ya, berarti memang di dalam dunia ini sudah dikatakan firman Tuhan jauh-jauh hari sebelumnya akan ada para pendusta ini. Ya, mereka yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Mereka lah yang hari ini terus menyerang Injil itu dengan berbagai argumentasi yang tidak ada dasarnya. Dan salah satu yang paling sering mereka kemukakan adalah bahwa Injil sudah dipalsukan, tetapi mereka tidak sanggup menunjukkan aslinya. Ini suatu bukti yang nyata bahwa yang dilakukan dalam propaganda ini adalah dusta. Dan sekali lagi firman Tuhan katakan, dusta adalah dari si iblis. Ya, iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Terima kasih saudara sudah mendengarkan renungan ini. Kiranya memberkati saudara. Haleluya. Amin.